Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1 yang Buni sayangi. Apa kabar hari ini? Tetap sehat dan selalu semangat belajar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan kita sudah masuk pada semester 2. Untuk itu, sebelum belajar kita mulai, kita awali pagi hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Yuk kita berdoa bersama-sama, ikuti Bunisa bersama-sama ya nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada anak-anak didik kami dan berilah mereka kesehatan, berilah mereka pemahaman. Amin. Anak-anak, hari ini kita awali pelajaran pada semester 2, yaitu pelajaran ke-6. Ayo semangat belajar. Nah, di buku cetak kalian pasti sudah ada pelajaran ke-6, yaitu semangat belajar. Anak-anak bisa membacanya, membuka buku cetaknya pada pelajaran 6. Dan kita hari ini akan mempelajari pada sub A, yaitu semangat belajar Nabi Idris alaihis salam. AS itu singkatan dari alaihis salam. Nah, anak-anak, setelah pembelajaran nanti kalian harus mencontoh semangat belajarnya Nabi Idris. Nah, Nabi Idris, tahukah nak, Nabi Idris itu adalah nabi yang keberapa? Kalau nabi jumlahnya berapa nak? Nabi Idris itu nabi yang keberapa ya? Yuk kita hitung bersama-sama. Kalau nabi kan ada 25. Nah, kalau Nabi Idris nabi yang keberapa ya? Yuk kita hitung bersama-sama. Adam, Idris, Nuh, dan Hud. Berarti nabi yang keberapa tadi? Jarinya Bunisa, Nabi Idris nabi yang keberapa? Adam, Idris, Nuh, dan Hud. Berarti nabi yang kedua. Nabi Idris itu adalah nabi yang kedua. Nabi Idris mempunyai ayah, namanya adalah Yarid. Namanya ayahnya adalah Yarid. Dan Nabi Idris dilahirkan di kota Babil. Kalau kalian dilahirkan di kota Malang. Kalau Nabi Idris dilahirkan di Babil. Babil itu berada di Arab. Nah, anak-anak, Nabi Idris ini diangkat menjadi rasul, menjadi nabi pada umur 82 tahun. Sudah tua ya nak ya, 82 tahun di Mesir, di negara Mesir. Jadi Nabi Idris ini diutus oleh Allah menjadi rasul pada umur 82 tahun di Mesir. Nabi Idris berdakwah pada keturunan Qabil. Tahu Qabil itu siapa nak? Qabil itu adalah anaknya Nabi Adam. Nah, Nabi Adam ini mempunyai anak namanya Qabil. Nah, dari anak-anak beliau ini Nabi Idris mengajak mereka untuk menyembah kepada Allah. Nah, Nabi Idris ini mengajarkan ilmu tauhid, ilmu keagamaan, ilmu tentang keimanan kita kepada Allah. Itu Nabi Idris mengajak keturunan Qabil untuk menyembah kepada Allah. Itu namanya ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid itu keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ilmu tauhid. Nah, untuk selengkapnya kalian pasti penasaran bagaimana ceritanya Nabi Idris. Yuk kita lihat videonya, kisah Nabi Idris bersama-sama. Diamati dengan baik dan diperhatikan dengan baik. Silahkan.
Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan keenam dari Nabi Adam alaihissalam yang lahir di Mesir. Beliau diberi nama Idris karena gemar membaca dan menulis. Nabi Idris adalah nabi yang sangat cerdas. Beliaulah yang pertama kali menjinakkan kuda yang semula merupakan binatang liar. Setelah menjinakkannya, kini binatang kuda itu bisa dijadikan tunggangan atau untuk mengangkut berbagai barang. Orang-orang yang baru melihat hal ini merasa heran karena Nabi Idris dapat menempuh perjalanan dengan sangat cepat daripada mereka yang masih berjalan kaki. Dengan adanya kendaraan ini, kaum Nabi Idris sangat terbantu dan menjadi semakin makmur. Nabi Idris menjadi orang yang paling disegani dan menjadi seorang panutan. Di dalam Al-Quran, Nabi Idris digolongkan sebagai manusia yang sabar karena beliau tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan dan rintangan seberat apapun. Nabi Idris merupakan manusia pertama yang mulai menulis dengan pena dan dianugerahi berbagai kepandaian oleh Allah. Di antaranya ilmu alam semesta, ilmu tulis-menulis, dan ilmu berhitung. Beliau pula yang pertama kali menjahit baju sehingga membuatnya lebih nyaman dipakai daripada baju yang masih terbuat dari daun dan kulit hewan. Selain itu, beliau juga menguasai berbagai macam bahasa. Oleh karena itulah, beliau dapat dengan mudah berkomunikasi dengan manusia lainnya. Beliau juga pandai membangun rumah sederhana yang indah dan nyaman, sehingga banyak orang dari berbagai daerah yang menirunya dan meminta bantuannya. Dengan ditemukannya berbagai teknologi hasil penemuan dari Nabi Idris yang membuat kaumnya lebih makmur, kaum anak cucu Nabi Adam lainnya yang berasal dari Qabil menjadi sangat iri. Mereka pun mulai merencanakan sesuatu yang jahat dan mengganggu kaum Nabi Idris yang sedang bekerja. Semakin hari, kaum dari Qabil semakin bertambah jahat. Mereka mulai berani merampas harta benda kaum Nabi Idris dan melukai para perempuan dan anak-anak. Jumlah mereka pun juga semakin bertambah banyak, karena orang-orang yang tidak mau bekerja ikut menjadi golongan dari kaum keturunan Qabil. Karena kejahatan kaum keturunan Qabil semakin meresahkan, para penduduk pun mulai melaporkan berbagai kejadian itu kepada Nabi Idris. Nabi Idris lalu pergi menuju sebuah bukit dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada usia 82 tahun itulah, Nabi Idris diangkat menjadi seorang rasul untuk memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia. Maka Nabi Idris dengan segera melaksanakan tugasnya sebagai rasul dan memberikan peringatan kepada kaum keturunan Qabil untuk kembali ke jalan yang benar. Nabi Idris berkata kepada mereka, "Hai saudaraku, berhentilah mengerjakan perbuatan jahat dan mungkar. Ikutilah jalan kebenaran seperti yang diajarkan Nabi Adam." Namun setelah diperingatkan oleh Nabi Idris, kaum keturunan Qabil malah menjadi sangat marah. Mereka malah menantang Nabi Idris untuk berperang. Maka Nabi Idris dan para pengikutnya mulai membuat berbagai peralatan perang dan membuat benteng pertahanan guna menahan serangan kaum keturunan Qabil. Akhirnya peperangan pun terjadi. Selain menjadi seorang nabi dan rasul, Nabi Idris juga merupakan seorang panglima perang. Beliau berperang dengan gagah dan berani sehingga mendapatkan julukan Asadul Usud yang berarti singa dari segala singa karena tidak pernah berputus asa dalam menjalankan tugasnya untuk memerangi kejahatan. Nabi Idris adalah ahli strategi yang sangat pintar, sehingga beliau dan pasukannya selalu dapat memenangkan berbagai pertempuran. Namun semakin hari, kaum keturunan Qabil yang mungkar dan durhaka itu makin bertambah banyak jumlahnya dan tidak terhenti menyerang para wanita dan anak-anak dari kaum Nabi Idris. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Idris beserta kaumnya untuk berhijrah dan meninggalkan negerinya untuk menuju tempat yang lebih aman. Demikianlah kisah Nabi Idris alaihissalam yang tiada henti berperang dengan kaum keturunan Qabil. Nama Nabi Idris diabadikan di dalam Al-Quran dalam surat Maryam ayat 56 dan 57.
Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada para nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, itulah kisah dari Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris orang yang sangat cerdas. Dari kecerdasan beliau, Nabi Idris ini tentunya banyak sekali ilmu yang diajarkan kepada kaumnya. Tidak hanya ilmu tauhid, tetapi Nabi Idris adalah orang yang pertama kali mengajarkan ilmu tulis menulis dengan pena. Jadi kalian kalau belajar kan selalu menulis dengan alat tulis. Nah, itu orang yang pertama kali mengajarkan tulis menulis adalah Nabi Idris. Selain tulis menulis, Nabi Idris juga mengajarkan tentang ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan itu adalah ilmu perhitungan, berhitung. Selain itu juga Nabi Idris juga orang yang pertama kali membuat baju perang untuk melindungi dari musuh-musuhnya saat peperangan. Dan selanjutnya ilmu yang diajarkan Nabi Idris yaitu menjinakkan kuda. Kuda itu sangat liar, tetapi hanya Nabi Idris yang pertama kali bisa menjinakkan kuda-kuda liar itu. Dan selanjutnya adalah ilmu menjahit. Ilmu menjahit ini juga diajarkan oleh Nabi Idris. Nah, dari ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Nabi Idris, tentunya Nabi Idris ini orang yang sangat pandai, yang sangat cerdas. Kalau pintar, cerdas, berarti itu artinya Nabi Idris orang yang tekun belajar. Untuk itu, anak-anak di rumah silahkan mencontoh kepandaian dari Nabi Idris. Pelajaran yang dapat kita ambil dari Nabi Idris adalah semangat belajar. Tentunya kalian harus rajin belajar agar seperti Nabi Idris, menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang soleh, taat kepada Allah. Nah, itulah nak, hari ini pelajaran agama telah usai. Semoga bermanfaat dan kita bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selalu semangat belajar agar kalian bisa menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, dan anak-anak yang soleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.